Halo, halo. Udah muncul belum slide apa? Muncul juga muncul. Oke, oke, sip. Oke, teman-teman semua, karena udah jam 19.44 ya, udah 15 menit kita nunggu. Sambil, mungkin sambil teman-teman yang lain bisa diajak juga ya, sambil berjalan aja sambil jalan. Oke, jadi tadi udah dikenalin juga ya sama Nopal itu moderator, partner, partner saya juga gitu. Jadi sekarang kita bakal bahas, sebenarnya kita mau mulai dari dasarnya dulu. Kita mau mulai dari fundamental dulu. Yang dimana hal ini tuh banyak banyak banget orang yang ngerasa ngerasa udah tahu, udah paham, udah nggak perlu gitu kan, udah ya elah cuma teori dong mah nggak perlu lah gitu, mending langsung praktek. Tapi kenyataannya banyak orang yang gagal karena mereka nggak tahu fundamentalnya, mereka langsung jemplung aja gitu, langsung praktek tapi nggak tahu dasarnya kenapa mereka lakuin itu. Nah itulah salah satu alasan kenapa kita pengen gitu buat di sini konteksnya sih sharing ya untuk kasih tahu pengalaman kita yang udah kita lalui. Oke, mungkin kita sedikit mau memperkenalkan apa ya, siapa kita gitu, siapa kami. Jadi kami adalah Growth Habits atau mungkin kita nyebutnya lebih ke community atau trading and investment club gitu. Jadi base-nya emang di financial market. Dan kita ini sebenarnya fokusnya ada dua ya. Yang pertama itu fokusnya di media. Jadi media ini adalah ya contoh dari sisi Instagram gitu, dari sisi IG. Kita waktu itu juga sempat ngepost juga tentang edukasi. Terus ada Discord juga itu tentang apa market outlook, ada cryptocurrency research dan broadcast. Broadcast itu yang sekarang ini, yang kebetulan perdana ya, ini pertama kali kami mengadakan ini. Nah, tapi sebenarnya fokus kami itu bukan di sini, bukan di media. Fokus kami itu sebenarnya di asset management. Jadi eh, ada apa ya, growth capital asset management ini salah satu mungkin bisnis model kita lah. Jadi sumber uangnya itu sebenarnya dari sini. Kita manage dari skala perusahaan dan portofolio personal kita. Jadi ya inilah kami. Oke, mungkin sedikit sedikit aja perkenalan. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, kenalin. Eh, Nama saya Nathan Diro Sungguh. Di sini beberapa experience yang relate dengan topik kali ini gitu. Saat ini juga masih 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 aktif ya di financial market analysis di Traders Family kurang lebih 1 tahun terakhir. Terus yang utama juga jadi ya private portfolio manager dan ya kompetensinya dan terakhir itu baru ambil certified CMM di IRFC yang apa ya bahas tentang ya fundamental tentang financial planning yang bakal dijelasin. Oke, langsung aja kita mulai ke intinya. Jadi sayang ya teman-teman, literasi finansial di Indonesia itu rendah banget. Cuma ini datanya emang belum belum update banget ya. Ini dari OJK Survei 2022 itu literasi keuangan tuh tingkat literasi cuma 38%. Yang dimana angka itu sangat kecil banget ya teman-teman. Dan 62% tuh belum paham investasi itu apa. Itu kan angka yang lumayan ah nggak terlalu besar tapi ya masih harapannya masih bisa meningkat lagi gitu. Nah, karena literasi yang sangat minim, sangat kurang di Indonesia, ujung-ujungnya apa? Nah, kalau kita tahu di luar sana tuh banyak ya influencer lah, kita nggak bilang semua influencer nggak benar, kita nggak bilang semua influencer sesat, tapi nyatanya karena terlalu banyak influencer yang ya terlalu banyak noise di luar sana, kita tuh kadang susah ngebedain mana yang emang dia benar gitu, emang real, emang dia apa adanya, mana yang dipoles untuk ya suatu kepentingan sendiri lah, untuk ya misalnya dia mau jualan kelas, misalnya dia mau jadi affiliate gitu kan, ya itu kan banyak lah kepentingannya. Contohnya kayak gini nih, kayak ya gue dapat 100% nih sebulan gitu kan, terus ada yang banding-bandingin, masih zaman emang saham, masih zaman emang obligasi dan lain-lain gitu. Ada juga yang merubah uang sekian jadi sekian gitu kan. Itu kan buat kita sebagai orang awam jadi FOMO gitu. Jadi akhirnya terbesit nih, apa bener ya? Atau coba kali ya sekali-sekali gitu kan. Gak ada salahnya kali nyoba. Akhirnya ujungnya kayak gitu. Padahal realitanya adalah
biasa yang diumbar itu biasa cuma profitnya doang, teman-teman. Jadi misalnya dari 10 percobaan nih, contoh ya, 8 tuh loss, 2 tuh profit gitu. Dan ya dia hanya mengglorify yang dua itu. Jadi terus di share, terus digaung-gaungkan gitu supaya apa? Supaya orang tertarik sama dia, supaya orang mau beli kelas dia dan lain-lain kepentingannya. Bisa juga dia di endorse karena ada beberapa kasus yang emang dia didandanin gitu. Jadi memang ada suatu perusahaan platform, dulu mungkin pernah viral juga, dia didandanin, dia dikasih mobil mewah, dikasih rumah mewah, hal-hal yang menunjang apa ya, menunjang penampilannya lah, supaya orang percaya sama dia bahwa dia orang kaya. Padahal ternyata dia di endorse, dia didandanin. Terus juga modalnya biasanya 1 sampai 2% dari keseluruhan gitu kan. Sedangkan teman-teman, saat teman-teman mulai, kalian pakai 100% nih dari uang kalian. Padahal si influencer di luar sana cuma 1% paling. Jadi kalaupun mereka profit, apa yang dibilang multi bagger, ya nggak seberapa gitu. Karena porsinya sangat kecil. Dan yang terakhir itu biasanya mereka cuma ngasih tahu kulitnya doang. Maksudnya apa? Jadi setelah kalian tahu kulitnya, kalian kalian tertarik nih, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Dia bakal nawarin kelas yang eksklusif lah, VVIP lah, additional class lah, dan lain-lain gitu. Kayak gitu realitanya, teman-teman. Oke, nah sekarang ini ada contoh grafik ya, warna merah. Kira-kira kalau kalian lihat dari grafiknya doang nih, dari 2016 sampai 2026, kira-kira kalian berminat gak gitu? Apakah ini meme coin, apakah ini Ponzi, scam gitu kan, saham gorengan gitu. Kalau buy on grafik aja gitu, tanpa mempertimbangkan hal lain. Ya. Ini kan 10 tahun, dia turun terus gitu. Ini kalau dari grafik aja ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak mau ya, nggak suka lah lihat kayak gini, kayak bukannya duit kita bertumbuh malah duit kita habis gitu kan. Nah tapi kalau ditambah jadi ada grafik warna kuning, kira-kira kalian lebih pilih yang merah apa kuning? Harusnya kan secara nalar aja ya, secara nalar pasti milih yang kuning dong. Dari 2016 gitu kan sampai sekarang 2026 dia terus bertumbuh gitu. Sedangkan yang merah kan turun. Nah sekarang kita tambah lagi, ada yang hijau nih, ya kan? Dia naik juga. Ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi nih. Yang hijau oke lah, naik juga, naiknya juga lumayan signifikan. Atau satu lagi kita tambah, yang biru. Oh, ternyata yang biru nih lebih, kenaikannya lebih signifikan nih, ya kan? Lebih naiknya drastis nih kan dibandingkan yang tadi, yang apa, yang kuning, yang hijau gitu. Jadi ya pasti secara nalar, lihat dari chart aja, lihat dari grafik aja, teman-teman pasti mending gue pilih yang kuning, hijau atau biru dong, daripada yang merah gitu kan. Pakai logika sederhana aja. Tapi sayangnya ya teman-teman, kita semua punya yang merah. Sangat disayangkan kita semua punya yang merah. Karena yang merah itu adalah rupiah kita. Jadi ya pasti semuanya punya dong, punya rupiah, punya uang. Entah itu di bank atau uang kertas ya. Dan sayang ya, dari 10 tahun terakhir, rupiah itu nilainya terdepresiasi 30%. Artinya kalau teman-teman dulu nyimpan 10 juta atau nyimpan 100 juta gitu, udah berkurang 32 juta value-nya. Bukan duitnya ya, bukan bukan dulu nyimpan 100 juta nih, 10 tahun lagi duitnya berkurang, enggak. Kalau itu ya mungkin ada yang ngambil kalau kayak gitu. Tapi secara value-nya, secara buying power-nya, kemampuan untuk daya belinya gitu. Nah, gak usah jauh-jauh, kita ambil studi kasus yang pendek. 2024, itu nilai rupiah masih 15.000 seratusan lah. Tapi 2026 nih selisih ya hampir 2 tahun, 1 tahun setengah, udah 17.300 atau ya sekarang 17.400. Nah ini nyata banget ya, teman-teman juga pasti mungkin yang teman-teman udah invest enggak gitu ya sama hal ini. Terus apa? Jadi yang warna kuning itu tadi ternyata dia emas, emas atau gold lah. Ternyata 10 tahun terakhir dia udah naik 275%. Sedangkan tadi rupiah minus 32% kan. Terus yang hijau apa? Yang hijau itu S&P. S&P itu indeks indeks saham Amerika lah. Jadi gabungan sama Amerika dalam bentuk indeks itu naiknya 249% dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir, yang biru itu adalah Bitcoin ya, dari 2016. Dia naiknya 18.094%. Emang di sini fantastis ya nilainya. Tapi bukan berarti ini
repeatable, bukan berarti ini bisa diulang lagi. Pasti nilainya pasti jauh berkurang dari ini. Nggak mungkin segini lagi. Oke. Oke, jadi semua itu sebenarnya konsepnya dari time value of money gitu. Kalau teman-teman yang belum masih asing ya, masih belum pernah dengar. Tapi buat teman-teman yang udah belajar, terutama ekonomi teknik ya, pasti nggak asing nih sama istilah ini. Jadi ya uang di hari ini pasti jauh lebih berharga lah dibandingkan uang yang di masa depan. Contoh, kayak tadi pas rupiah di 2016 kan mungkin masih berapa ya, masih nilainya masih lumayan lah. Sampai pada akhirnya di 2016, di 2026 kan berkurang tuh 30% depresiasi. Nah, hal itu juga konsepnya sama. Berarti uang 2026 ini pasti akan lebih berharga dari uang 2036, 10 tahun ke depan. Jadi konsepnya kayak gitu. Uang hari ini tuh lebih berharga. Nah, terus penyebab selanjutnya itu ada inflasi gitu kan. Jadi melemahnya value kenapa? Karena banyak faktor gitu. Dan contohnya di sini kayak tahun 2000, mungkin kita bisa beli rumah sederhana dengan budget 100 juta. Tapi di 2024, kita butuh 700 sampai 800 juta buat dapat rumah yang sama. Di lokasi yang sama juga mungkin. Nah, inflasi ini sebenarnya terjadi karena beberapa faktor ya. Di sini karena demand yang naik, permintaan dari apa dari pasar, dari masyarakat yang naik gitu, dan mengakibatkan naiknya juga biaya produksi gitu kan. Contoh kayak sekarang kan karena geopolitik, karena perang, ya kita negara Indonesia yang sebenarnya ikut perang, ikut kena dampaknya kan, BBM naik karena minyak mentah naik gitu. Yaitu inflasi juga. Terus ya Bank Sentral BI, Bank Indonesia, mereka kan cetak duit juga. Cetak uang inilah yang bikin kenapa uang tuh nggak berharga gitu. Karena uang dicetak, ya kan. Jadi nggak makin nggak berharga gitu. Yang cara menurunkannya sebenarnya bukan tugas kita, teman-teman. Jadi nggak usah mikirin gitu cara nurun inflasi. Karena itu tugasnya BI sama government, pemerintah. Entah naikin suku bunga atau subsidi nih yang lagi terjadi sekarang. Kayak harga BBM kan disubsidi, ditahan gitu. Ya, itu salah satu cara nurunin inflasi. Nah, di sini ada quotes yang lumayan menarik ya dari Albert Einstein gitu. Jadi dia kagum sama compounding interest. Compounding interest itu bunga majemuk. Jadi dia bilang compounding interest itu eight wonder of the world gitu. Jadi keajaiban dunia yang nomor 8. Kan keajaiban dunia ada 7 nih. Kata dia nomor 8 nih compounding interest, ya kan? Yang paham bakal untung, bakal cuan. Sedangkan yang rugi itu, yang nggak paham itu bakal rugi. Contohnya apa? Orang yang paham compounding interest, dia bakal invest dan akan dibungain terus. Jadi untungnya makin makin apa ya, makin berlipat lah. Tapi orang yang nggak paham biasanya contoh dia ngambil pinjol, ngambil cicilan. Cicilan itu kan bunganya bunga majemuk ya, bunganya dibungain terus. Makanya pinjol kan gede banget tuh bunganya, karena dibungain terus. Apalagi periodenya harian gitu. Jadi orang yang nggak ngerti ya bakal habis duitnya gitu. Nah, oleh karena itu ya kita bisa sedikit apa ya, bisa mengambil benang merahnya. Ternyata investasi itu tameng dari inflasi untuk menjaga inflasi. Kalau kita nggak invest nih, taruh di bank doang, taruh di tabungan rekening doang, ya mungkin bank-bank bisa grow 1% per tahun, 2% udah bagus banget. Sedangkan inflasi lebih dari itu gitu. Jadi ya tergerus terus nilai uang kita, daya beli menurun, dan dalam jangka panjang duit kita makin gak ada harganya lagi, makin gak berarti lagi. Sedangkan kalau kita invest dengan ya ekspektasi return 6-10%, seenggaknya kita bisa ngalahin inflasi. Bisa ngalahin inflasi, terus ya kekayaan juga makin bertumbuh, dan dalam jangka panjang keuntungannya lebih signifikan gitu. Apalagi tadi kita tahu konsep dari compounding interest, bunga per bunga. Oke. Terus selanjutnya, nah ini hal yang mungkin orang banyak udah tahu, cuman belum menerapkan. Jadi kalau hal yang masih lumrah di sekitar kita kan ya ya udah kita kerja aja gitu kan, dari active income aja, dari duit. Sisanya terserah gitu. Mungkin bagi orang tua kita zaman-zaman dulu, kalian cuman kerja doang bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu kan, bisa nabung, bisa apa beli tanah dan lain-lain itu. Tapi sayangnya sekarang hampir mustahil kalau cuma kerja dengan UMR lah ya, let's say UMR 6 juta, kalian cuma kerja, apalagi udah nanti misalnya udah berkeluarga, udah banyak tanggungan gitu kan, apalagi rumah juga makin mahal, nah itu hal yang
agak mustahil sih kalau cuma mengandalkan pendapatan aktif, kecuali aktif income-nya sebulan 50 juta, 100 juta ya, itu bisa dipertimbangkan loh. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngebuka saluran lain gitu, yang dimana di sini ada sebenarnya ada portofolio income dari investasi sama passive income dari ya sewa dan lain-lain. Jadi ya untuk zaman sekarang tuh gameplaynya tuh udah beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu bisa aja ya cuma satu. Jadi sekarang kalau kita mau hidup yang layak gitu ya agak susah sih kalau cuma satu. Oke, terus selanjutnya ini hal yang basic banget sebenarnya. Jadi ya mungkin teman-teman udah beberapa paham, tapi banyak juga di luar sana yang dia maunya loncat-loncat gitu. Kayak dari segi di basic needs-nya belum terpenuhi, tapi udah mau beli-beli barang-barang mahal, udah mau beli hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu. Kita ibaratnya makan aja masih seadanya, terus yang lain-lain masih seadanya, tapi kita maksain untuk hobi yang mahal-mahal gitu, untuk beli-beli hal yang nggak harus gitu, yang masih bisa ditunda gitu. Dan ini alangkah lebih baik kita harus ngikutin dari tangga berikut ini gitu. Jadi step by step, pelan-pelan. Oke, nah terus selanjutnya, ini adalah fondasi utama gitu yang harus kita terapin karena mungkin banyak di luar sana yang langsung loncat ya, langsung loncat ke sini nih, langsung loncat ke sini. Kayak ya langsung financial goals lah. Padahal basicnya atau fundamental aja, dasar aja belum belum ada gitu. Di sini kan dasarnya ada cash flow, dana darurat, dan BPJS. Ya mungkin BPJS kan wajib ya, jadi harusnya semuanya udah punya gitu. Cash flow itu gimana apa ya, arus pemasukan sama pengeluaran kita. Jadi ya jangan sampai pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Terus dana darurat itu penting banget karena kita nggak tahu ya hal-hal apa yang bakal terjadi ke depan. Misalnya tiba-tiba motor kita rusak, tiba-tiba kita sakit gitu, atau tiba-tiba ada kejadian gimana yang kita butuh duit gitu. Itulah fungsi dana darurat itu gini. Baru nanti ketika udah fundamentalnya udah yang pilar pertama kedua, baru boleh lah kita ngomongin tentang investment atau menabung gitu. Jadi harus step by step itu dibangunnya. Nah, terus kita masuk ke budgeting. Sebenarnya banyak yang dibilang salah, nggak bisa dibilang salah juga sih. Mungkin kurang efektif lah bahasanya. Karena mereka entah itu gaji, mereka spending, beli ya konsumsi biasa buat hidupnya gitu kan, buat bayar kos dan lain-lain. Nanti di akhir bulan, kalau ada sisa nih gue tabung deh. Selalu gitu, kalau ada sisa gue tabung, kalau ada sisa gue tabung. Akhirnya apa? Akhirnya hal kayak gini nggak akan jadi-jadi. Pasti habis. Entah sebelum akhir bulan dia lihat, ah masih ada sisa 200 ribu nih. Nongkrong kali ya, jalan-jalan ke sini kali ya gitu. Akhirnya terlalu habis. Akhirnya nanti kalau ada sisa tuh jadi wacana aja, nggak akan terjadi gitu. Dan lebih proper, lebih baik budgetingnya adalah ketika kita dapat income gitu, ada pemasukan, langsung kita komitmen, kita sisihkan terserah, nominalnya terserah itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan teman-teman. Langsung disisihkan dan langsung ditabung atau diinvestasikan. Jadi di depan gitu. Setelah kalian invest tabung, sisanya silakan kalian habisin. Habisin dalam tanda kutip ya, habisin itu artinya ya pakai buat buat makan, buat kos, buat kebutuhan-kebutuhan dasar, buat kuliah dan lain-lain gitu. Jadi ini agak sebenarnya sepele ya, kelihatan sepele. Ini kan masalah di depan apa di belakang kan? Mau nabung di depan apa di belakang? Cuma ternyata lebih efektif dan secara psikologis tuh lebih lebih nyaman kalau di depan. Karena teman-teman gak usah mikirin lagi nabung ke belakangnya. Ya udah kalian jalanin jalanin apa hidup kayak biasa aja. Karena kalian udah komitmen di depan. Nah, di sini ada formula ini sebenarnya cuma apa ya? Cuma patokan aja ya. Ini bukan bukan artinya harus segini. Ini terserah disesuaikan lagi. Contohnya di sini misalnya buat kebutuhan hidup 50%, buat utang produktif 20% kalau ada utang ya kayak KPR, kredit gitu-gitu. Buat investasi minimal 10%. Artinya kalau kalian gak ada utang, berarti kan porsi porsi investasi bisa dinaikin nih. Entah bisa jadi 20 atau 30.
buat asuransi gitu, buat yang teman-teman udah kerja, fresh graduate, terus buat konsumtif 10%. Jadi sebenarnya bukan berarti teman-teman gak boleh konsumtif ya, bukan berarti harus kayak udahlah gak usah nongkrong-nongkrong, sebenarnya boleh, hiburan dan lain boleh, cuman yang penting di budget, jangan sampai lebih besar konsumtif dibandingkan yang lain-lain gitu. Itu kan kurang kurang sehat ya, kurang baik lah. Nah, terus kita bahas tadi cash flow, tadi seperti singgung. Di sini ada dua kasus, di mana income-nya sebenarnya sama, 6 juta, sama-sama 6 juta, tapi pengeluaran atau expense-nya beda. Gitu. Yang A itu 5.150, yang B itu 6.650. Nah, setelah kita apa ya, setelah kita hitung income-nya dikurang pengeluarannya, yang A itu masih surplus 850.000. Sedangkan yang B itu defisit atau minus 650.000. Nah, kalau konteksnya kayak gini, yang B itu minus, itu mungkin di sini kan dia ada anggaran investasi ya. Mungkin ini bisa dicoret dulu deh. Investasi ntar aja. Ini fokus supaya nilainya positif dulu gitu. Karena ya kalau ini masih negatif, masih minus, ya pasti entah ngambil dari tabungan atau harus berhutang ke teman gitu kan. Jadi ya kalau kayak gini investmentnya bisa dihilangin dulu. Nah, ini mungkin kejadian yang apa ya, banyak dialamin orang kali ya. Kejadian yang ya kita dapat duit nih, dapat duit, dapat gaji, kita coba buat simpen, kita coba buat tabung, tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak inginkan gitu terjadi, yang butuh duit gitu. Dan akhirnya ya duitnya habis gitu aja dan berulang terus gitu, jadi siklus. Nah sebenarnya hal ini bisa dicegah teman-teman. Kalau kita punya namanya dana darurat. Nah apa sih dana darurat? Dana darurat tuh dana yang kita punya dalam bentuk liquid cash ya. Cash ini nggak mesti uang uang apa? Uang rupiah, uang kertas atau uang di bank gitu. Jadi dana darurat ini fungsinya supaya kalau ada keadaan darurat, ya kan, keadaan yang kita nggak duga-duga, kita masih punya duit cash yang bisa langsung dipakai. Tuh, jadi teman-teman bayangin nih, ini pengalaman dari saya pribadi ya. Teman-teman bayangin, duit kalian semua di saham atau duit kalian semua di apa? Di kripto lah. Ternyata sahamnya minus 20%. Duit 10 juta kita sekarang jadi 8 juta. Besoknya apes nih, lagi ada kejadian-kejadian yang kita nggak pengen lah. Entah tiba-tiba atap rumah kita bocor, harus renov, motor kita tiba-tiba mogok, tiba-tiba nggak bisa dipakai. Masa kita harus ngeluarin saham kita yang minus 20%, gitu kan? Pasti kita rugi banget dong, rugi waktu, ya kan? Rugi secara nominal 20%. Nah, kalau kita punya dana darurat, ya kejadian itu nggak akan terjadi gitu. Teman-teman pasti, ya udah kita pakai dana darurat dulu, si investasi biarin aja. Ketika nanti udah selesai nih masalah daruratnya, kita harus komitmen untuk kembali dana darurat tadi. Jadi misalnya dana daruratnya, contoh di sini 10.500.000 berkurang nih, jadi 8 juta. Di next bulannya ketika dapat, kita harus kembali lagi kayak semula kayak gitu. Jadi itulah salah satu fungsi dana darurat. Nah, tetapi Bang, kalau dana daruratnya Tuh, habis gara-gara ada orang yang live after breakup gimana tuh Bang? nah, kalau itu sih pengalaman pribadi ya. Itu pengalaman pribadi kayak Bang. Kalau kayak gitu sih ya, ya tadi sih, makanya dana darurat tuh jangan, kalau bisa jangan semuanya di tabungan rekening. Karena kan terlalu gampang diambil ya, kalau di rekening tuh. Jadi dia gampang diambil, tapi masih ada pertumbuhannya lah, ada growth-nya lah. Jadi salah satu yang kita rekomendasiin itu di reksadana pasar uang, RDPU. Itu bisa grow 5-6% per tahun. Gak dia apa-apain. Oke, kita next dulu nih. Oke, selanjutnya kita tadi kan udah bahas ada banyak aset investasi lah. Di sini kita mau spill beberapa aset lah yang paling umum gitu ya. Nah, di sini tuh digolongkannya berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat resiko. Ada resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi. Kalau resiko rendah mungkin contohnya kayak tabungan.
tabungan rekening biasa atau deposito deposito di bank, entah bank konvensional atau bank digital. Ada emas juga atau logam mulia. Kalau sedang ini obligasi atau SBN juga. Ada reksadana juga macam-macam ya reksadana, RDPU, RDPT, reksadana obligasi, campuran dan lain-lain. Ada properti yang mungkin susah ya untuk kita karena budget untuk properti ini gede banget ya untuk kita ya untuk kita memulai. Terus ada saham dan ada kripto yang paling apa ya paling tinggi lah resikonya. Ini rata kanan lah. Nah tadi ini tadi kan udah ada golongan-golongan ini ada rendah, sedang, ada tinggi. Sekarang tinggal kita kaitin sama profil resiko. Kenapa tema kali ini tuh personal finance? Karena semuanya itu personal gitu teman-teman. Budgeting personal. Pasti kalian income-nya beda-beda, pengeluaran beda-beda gitu, kebutuhannya beda-beda, semuanya beda-beda. Dan di sini juga profil resiko kalian beda-beda. Ada yang konservatif, yang penting nggak rugi aja deh gitu, nggak apa-apa slow gitu. Naiknya pelan-pelan. Yang penting gue nggak rugi dulu. Atau ada yang, aduh masa cuma setahun cuma 6% sih, harusnya bisa lebih gitu, bisa 15%, bisa 20%. Itu mungkin yang moderat, yang tengah-tengah. Dan ada juga yang agresif. Agresif tuh biasa kayak anak muda kayak kita lah, masih belum ada tanggungan, hidup masih di cover orang tua gitu kan. Jadi nggak ada tanggung jawab yang besar gitu. Secara secara mental juga, bisa kan kalau masih muda masih lebih nekat ya, masih lebih berani gitu. Ya itu bisa kayak instrumen yang agresif, kayak saham-saham yang kecil, atau ke kripto, kripto juga bisa kripto-kripto yang kecil gitu kan, yang kenaikannya tuh ya mungkin di atas 20%. Jadi ini nggak ada benar nggak ada salah. Ini tuh apa ya preferensi aja gitu. Tinggal teman-teman cari tahu kalian ini masuk yang mana sih sebelum kalian menentukan yang di bawah ini instrumen ini. Nah, gimana sih buat kita memulai gitu kita punya aset investasi itu. Jadi kalau dari emas dulu nih yang paling basic dan paling pasti semua tahu gitu kan. Yang pertama kan ada emas fisik nih. Emas fisik kan ya secara umum terbagi jadi dua lah. Ada dalam bentuk perhiasan sama emas ya emas batangan lah bisa kita bilang. Nah, kalau emas fisik ini ya teman-teman gampang lah nyarinya ya. Bisa ke toko emas, bisa online juga sekarang kan. Beli di Antam, UBS, dan lain-lain. Dan yang kedua ini yang masih lumayan hangat lah akhir-akhir ini. Itu emas digital. Jadi dia mengadopsi emas fisik, cuma dibuat dalam bentuk digital. Gitu. Jadi misalnya ada suatu perusahaan, dia ingin menerbitkan emas digital lah. Sebelum dia menerbitkan emas digital, dia tuh harus punya dulu emasnya. Contoh, dia mau ngejual emas digital, misalnya sekilo lah ya, 1 kilo emas secara digital gitu. Nah, di perusahaannya, dia harus punya 1 kilogram emas fisik. Jadi, bukan mencetak emas digital, tapi mentukar gitu. Cuma dikonversi aja. Yang tadinya fisik, jadi digital. Supaya apa? Supaya kalau emas fisik kan susah nih. Kita sebutnya fraksional lah. Dipecahnya susah. Biasa kan per 0,5 gram, 1 gram. Yang dimana nggak semua orang ada misalnya duit 2,6 juta, 2,7 juta per gram. Dibuatlah emas digital supaya bisa beli berapa? 0,1 gram, 0,05 gram. Ya, supaya emas ini lebih inklusif gitu. Semua semua pihak, semua orang dari berbagai background itu bisa beli emas. Dan yang terakhir ini yang paling baru dan paling canggih itu emas kripto. Itu ada yang paling besar ada dua, ada Tether Gold sama Pax Gold. Itu bisa dibeli di toko kripto atau lain-lain. Itu konsepnya mirip kayak digital. Bedanya digital itu kan ya udah kita beli di perusahaan A, kita hanya bisa jual dan beli di perusahaan A gitu. Kalau kita belinya di situ di toko A, ya jualnya di toko A juga. Itu masih digital. Kalau mas kripto, kita beli di toko A, mau dijual di toko B, C, D, E, F, G, itu nggak masalah. Kita bisa jual di mana aja. Mau kita jual di luar negeri, misalnya kita lagi keluar negeri, kita mau jual, tukar ke USD, itu bisa banget. Gitu. Karena ya kripto pakai blockchain kan sistemnya. Jadi tidak apa ya borderless lah, nggak ada batasan, bisa dijual dan beli di mana aja.
Oke, terus ada reksadana nih, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, saham campuran. Ini biasanya bisa dibeli di bibit atau makmur yang paling besar. Ada juga surat berharga negara. Surat berharga negara itu surat utang negara. Jadi negara mau utang nih, negara mau melakukan proyek, mau ngebangun. Negara butuh duit dong, ya kan? Sumber duit kan ada dua nih, sumber investasi negara kan ada dua. Ada namanya foreign investment gitu, atau dari luar negeri, injek dana ke Indonesia, atau dari dalam negeri, rakyat Indonesia yang memberikan uang. SBN ini, rakyat Indonesia meminjamkan uang ke negara untuk banyak hal gitu. Entah untuk infrastruktur, untuk hal-hal lain, ngebangun-ngebangun. Yang nanti negara akan ngasih imbal gitu, akan ngasih kupon. Biasa 6% sampai 7% per tahun. Jadi saling menguntungkan lah. Nah, terus ada saham. Saham ini ada, ya ada dua ya. Individual stock atau saham tunggal, sama indeks stock atau saham indeks gitu. Saham gabungan dari beberapa saham. Itu bisa beli di sini contohnya Stockbit atau Depot. Dan yang kelima nih ada cryptocurrency ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu dan udah mulai juga pasti nggak asing ya. Di sini ada yang paling utama, yang paling besar tuh Bitcoin. Stablecoin itu ada USDT, USDC, USDI, ada altcoin juga yang kecil-kecil, Ethereum, Solana, Hyperliquid itu bisa dibeli di toko kripto, Indodax, atau apapun itulah terserah. Kita nggak ada terafiliasi sama manapun. Oke, tadi kan udah full apa ya, full teori lah. Full teori yang mungkin ada yang teman-teman ada yang paham semua, ada yang paham sebagian gitu, ada yang kurang paham juga pasti. Jadi di sini kita mau coba studi kasus sedikit lah. Kira-kira apa sih langkah konkret yang bisa dilakuin setelah selesai ini Zoom gitu? Apakah setelah Zoom ini beres kita udah bisa mulai gerak atau cuman dengerin dia ping doang gitu, dengerin teori-teori doang tuh. Jadi di sini kita coba studi kasus dengan cara yang paling sederhana. Semoga teman-teman paham ya. Contoh di sini ada ya, let's say namanya Jack, usianya 20 tahun, dia profesinya mahasiswa. Otomatis kan sumber pemasukannya dari orang tua nih, uang sakunya. Ini profilnya ya. Karena tadi mayoritas dari kita juga kan mahasiswa ya. Nah, kita masuk ke step pertama, ke cash flow. Oke. Jadi di contoh ini si Jack ini dikasih duit per bulan 1,5 juta. Oke. Dengan pengeluaran dia setelah di total-total tuh kurang lebih 1,350 dalam sebulan. Nah, kalau dari kasat mata kan pemasukannya lebih besar dong dari pengeluaran, ya kan? Udah oke lah gitu. Udah surplus gitu. Tapi kalau pada kenyataannya yang masih cash flow masih defisit atau pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, itu perlu dilakukan namanya cash flow therapy. Nah, si cash flow therapy ini sebenarnya upaya kita untuk antara dua. Kita hilangin pengeluaran yang nggak perlu atau tambah pemasukan. Tapi pada beberapa keadaan udah nggak memungkinkan nih buat ngurangin pengeluaran gitu. Misalnya dia udah frugal banget lah, udah frugal living banget, semuanya udah pas-pasan. Buat makan udah pas-pasan, buat kos juga udah cukup, udah paling paling murah yang dia bisa cari gitu. Solusinya apa? Mau nggak mau dia harus nambah income dia. Caranya macam-macam. Bisa dia freelance, dia part-time, dia jadi asisten, dia ikut proyek gitu kan. Dia jualan dan lain-lain. Jadi antara dua itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya cash flow kita jadi surplus. Kalau udah surplus, kita bisa ke next step. Udah surplus nih, ya kan? Pemasukan dikurang pengeluaran tuh sisa 150 ribu. Terus 150 ribu buat apa gitu kan? Udah disisa nih setiap apa per bulannya. Nah, si sisa ini, surplus ini bisa dipakai buat dua. Sini ada dana darurat, atau ya mungkin nabung ya, kita bilang nabung. Dan buat belajar investasi. Buat belajar investasi ya. Garis bawah ini, belajar investasi. Jadi dengan duit segitu gak usah ngarep cepat kaya, gak usah ngarep bisa gandain duit gitu. Karena fokusnya cuma belajar aja. Supaya kita terbiasa gitu. Setelah udah surplus ngapain? Tadi kita bangun dana darurat. Kita nabung dulu nih teman-teman. Ya emang kedengeran boring ya, kedengeran boring. Alah, nabung lagi. Gue maunya invest, gue maunya trading, gue maunya ini. Tapi ini adalah
best practice-nya. Ini adalah cara yang benar. Bukan cara yang gampang, tapi ini cara yang benar. Jadi contoh, kalau buat lajang ya, buat single itu yang menikah, itu kan 3 kali pengeluaran. Jadi tadi pengeluaran dia, kita kali 3, berarti dia harus ngumpulin berapa? 4.050.000. Dari surplus dia tadi, dengan asumsi nilainya tetap, dia harus nabung 27 bulan. Kelihatan lama banget kan? Ih, masa kita harus nabung 27 bulan, baru boleh mulai investasi? Banyak, lama banget nabungnya. Nah, ini kan asumsinya kalau dia selalu 150. Kalau dia ternyata ntar dapat THR, dia dikasih orang tuanya lebih, dia punya bisnis atau dia punya freelance, ya itu silakan ditambahin aja supaya lama menabung ini berkurang gitu. Mungkin bisa jadi 12 bulan, jadi 6 bulan gitu. Dan tadi dana darurat itu bisa ditaruh di mana? Di reksadana pasar uang dan di tabungan biasa supaya gampang diambil juga, lebih liquid. Oke, baru nih kita udah ngomongin tadi cash flow-nya udah surplus. Oke, centang. Dana darurat udah ada, centang. Baru kita ke investment. Baru kita ngomongin investment. Nah, di investment juga banyak nih step-nya teman-teman. Nggak langsung, oke, beli A, oke, beli B. Nggak, nggak langsung ke situ gitu. Kita harus tadi cari tahu profil risiko kita dulu. Apakah kita seorang yang konservatif? Apakah kita orang yang agresif gitu ya? Kita siap nih. Misalnya duit kita minus 30%. Kita masih bisa tidur. Kita masih bisa ngejalanin aktivitas. Kita nggak terlalu kepikiran. Kita nggak setiap hari buka buka HP aja nih kemana-mana gini aja kan ada tuh orang kayak gitu kemana-mana buka HP aja. Artinya ya teman-teman bisa gitu jadi investor yang agresif. Baru setelah kalian udah tahu profil resikonya, barulah bisa terjun nih, bisa pelajarin apa instrumennya berdasarkan profil resiko kita. Misalnya teman-teman yang konservatif, oke, eh, aku mau pelajarin reksadana pasar uang dulu. Aku mau pelajarin reksadana pendapatan tetap dulu. Buat teman-teman yang moderat, oke, mau pelajarin obligasi, mau pelajarin saham-saham big bank, gitu kan yang besar-besar. Terus buat yang agresif, misalnya mau pelajarin saham-saham ya kayak sekarang saham Konglo yang volatil naiknya gila. Bisa juga belajar kripto, Bitcoin gitu, yang lumayan volatil juga. Baru setelah kalian belajar instrumennya dan sudah mengenal diri kalian, baru kalian harus mulai. Karena percuma kalian terlalu banyak belajar juga. Karena ya berdasarkan pengalaman kami ya, internal, eh apa ya, rasanya kalau kebanyakan belajar nih, ujung-ujungnya bukan jadi praktisi. Kita nyebutnya biasa di internal dosen. Dosen investasi atau dosen trading. Karena banyak di luar sana, dia tahu banyak jurus, dia tahu banyak hal, A, B, C, sampai Z. Tapi dia nggak mulai gitu. Dia cuma ya udah by paper aja gitu. Dia cuma jadi pengamat aja. Dan itu hal yang kita nggak pengen dok. Ngapain kita capek-capek ada ilmu tapi nggak nerima manfaatnya gitu, nggak ngerasain hasilnya. Jadi setelah kalian sudah mulai, kalian udah start journey gitu kan. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita nambah porsi. Pelan-pelan kita tambahin. Yang tadinya sebulan investasi 10%. Selanjutnya bisa 20%, 30%, dan seterusnya. Jadi seiring berkembangnya pendapatan kalian, jangan sampai savingnya berkurang gitu. Kalian income-nya nambah, savingnya juga harus nambah. Nah, mungkin ini quotes closing ya, quotes closing dari pemaparan sebelum kita tanya jawab. Jadi banyak yang suka nanya, baik itu ya personal atau dari luar gitu ya. Kapan sih waktu terbaik buat investasi? Itu pertanyaan yang klasik lah, ya kan? Dan di sosmed juga, kapan sih bang waktunya? Kapan sih dan lain-lain. Ternyata teman-teman, waktu terbaik untuk investasi itu 10 tahun lalu. Jadi sayang banget. Kita udah kita udah belajar lama-lama nih. Ternyata waktu terbaik itu 10 tahun lalu. Udah telat. Ternyata harusnya 2016 kita mulai. Karena tadi emas udah naik 200%. Bitcoin udah naik 18.000%. Ya kan? Jadi ya udah telat 10 tahun lalu. Nah, tapi ternyata katanya ada waktu terbaik kedua.
Kapan sih waktu terbaik kedua? Apakah pas COVID kemarin tuh crash? Apa pas lagi krisis 9798, krisis 2008 gitu? Ternyata waktu terbaik kedua untuk investasi adalah hari ini, teman-teman. Adalah secepat mungkin, secepat kalian tahu ilmunya, kalian bisa mulai, itu adalah waktu terbaik. Jadi bukan 10 tahun lalu, ya iya 10 tahun lalu bener. Tapi kita masih punya kesempatan. Kesempatannya adalah hari ini atau secepat mungkin. Oke, mungkin segitu pemaparannya, lumayan panjang, kurang lebih mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Mungkin kita bisa langsung move ke Q&A, Pak, boleh, moderator? Oke teman-teman, itu tadi tuh pemaparan materi yang sangat-sangat insightful ya dari Kak Jo. Oke, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung raise hand atau tulis di chat aja. Oke, sepertinya kita bacakan uh, pertanyaan dari teman-teman yang sudah ngisi Google Formulir dulu kali ya, Jo. Boleh, boleh, Pak, boleh. Oke, pertanyaan pertama dari Kahfi Alwi Kasim. Pertanyaannya, Bang, langkah awal apa saja sih yang harus dilakukan sebelum memulai investasi? Oke, oke, makasih ya tadi pertanyaannya. Jadi, sebenarnya tadi baru dijelasin ya, cuman kan karena dinanyanya sebelum dimulai. Jadi tadi langkahnya itu dari fundamentalnya dulu. Dari kita bangun tadi cash flow-nya dulu. Jadi harus harus positif dulu nih cash flow-nya. Pemasukannya harus lebih besar dulu dari pengeluaran. Udah itu, kita ngapain, kita nabung dulu. Kita buat apa ya? Buat pondasinya dulu lah. Buat defense-nya dulu gitu sebelum mulai investasi. Baru setelah udah terpenuhi itu yang tadi cash flow-nya positif, setiap bulan surplus ada lebih, kita udah punya tabungan yang cukup, baru kita bisa gas untuk investment. Dan ya harus konsisten sih intinya. Itu Pak. Ya, Oke, Jo. Ada yang nanya nih, Jo, di kolom chat. boleh. Pertanyaan dari Azri Rahmaditya. Pertanyaannya tuh, banyak Gen Z memiliki kebiasaan self-reward yang kadang berubah menjadi perilaku konsumtif. Nah, gimana sih cara membedakan antara self-reward yang sehat dengan perilaku konsumtif yang bisa merugikan kondisi finansial? Dan strategi praktis apa yang dapat digunakan untuk mengalokasikan budget self-reward tanpa mengganggu tujuan finansial jangka panjang? Sangat-sangat detail nih, Jo, Ya, pertanyaannya. detail banget ya. Detail Bagus, banget. bagus, nice. Dari Kak Azril, nice banget. Pertanyaan bagus banget ya. Dan mungkin mewakili kita semua ya. Kayak semuanya Gen Z juga. Ya sebenarnya self reward tuh nggak ada yang salah ya sama self reward. Ya kita setiap manusia pasti punya keinginan untuk diberikan apa ya, hadiah lah, reward. Yang di sini kan konteksnya untuk diri sendiri gitu. Jadi dari kita untuk kita kan. Ya itu fine fine aja, itu nggak masalah. Tapi kan pertanyaannya, gimana sih cara bedain self reward yang emang beneran self reward sama self reward yang akal-akalan itu? Yang setiap hari tuh self reward ya kan. Sebenarnya cara bedanya gampang ya. Kalau self reward yang emang kita apa ya, emang kita deserve gitu. Jadi kita perlu self reward tuh, jangan apa ya, harus ada standarnya lah. Jangan beres ngerjain tugas self reward. Tugas kuliah nih, ada tugas kuliah. Ya sudah beres self reward. Terus beres misalnya apa, organisasi A self reward. Itu kan standarnya terlalu apa ya, terlalu rendah lah. Akhirnya intensitas untuk self reward tuh jadi meningkat gitu. Jadi kerjanya setiap hari self reward terus gitu. Ya kalau udah setiap hari self reward, itu namanya bukan self reward, itu namanya konsumtif. Tapi kalau seminggu sekali ke tempat A, sebulan sekali jalan-jalan ke tempat B, ya itu oke gitu. Masih bisa masih bisa diterima lah. Dan caranya supaya budgetnya nggak mengganggu tadi yang kita bahas di pie chart tadi, harus dikasih batas gitu, harus dikasih patokan. Pokoknya dari 100% uang yang kita punya di bulan ini,
kita cuma boleh make 10% untuk self reward apapun itu. Jadi gak peduli apa ya, gak peduli setiap bulan dapat berapa, yang penting batas kita 10% aja. Nggak boleh lebih. Nggak boleh nge-cheat lah. Karena ya ujungnya semuanya itu berdasarkan kesadaran diri kita masing-masing sih. Jadi percuma sih mau ada teori A, B, C, D kalau kitanya nggak komitmen, kitanya terus nge-cheat, kitanya nge-hack, ya nggak akan tercapai gitu. Cuma cara yang paling simpel tadi, harus ada cap-nya, harus ada batas maksimal ya. Jadi misalnya maksimal 10%, nggak boleh lebih, boleh kurang. Kayak gitu sih mungkin ya, buat self reward. Oke Jo, ada yang raise hand tadi Jo dari Kak Siti Fitria Nabilan. Boleh di unmute atau bisa. Oke. Oke, sebelumnya mau ngucapin dulu selamat malam kepada moderator, speaker, dan juga teman-teman semuanya. Di sini aku mau berterima kasih juga sebelumnya karena udah memberikan paparan materi ya yang sangat insightful banget buat kita-kita nih yang baru mulai mau belajar tentang finansial gitu. Nah, Kak Jo, aku mau nanya nih soal eh, apa terkait dengan financial freedom. Pasti kita sebagian besar udah sering lah ya dengar keadaan tersebut gitu. Yang dimana kalau kita tahu kan financial freedom itu kan dimana kondisi kita ya istilahnya dalam memiliki aset atau dalam mengatur keuangan itu udah cukup lah ya untuk menutupi seluruh biaya hidup, gaya hidup tanpa harus bergantungan lagi pada pekerjaan nih yang kita punya gitu. Nah, aku tuh pengen nanya nih Kak Jo, kira-kira apa ya rata-rata nih ya orang di Indonesia tuh bisa menikmati keadaan tersebut, keadaan financial freedom itu biasanya di umur berapa? Di umur 30-an kah? Atau mungkin dari di umur 20-an gitu. Terus kalau misalnya emang belum bisa tuh biasanya di umur berapa? Terus kalau memang ada kesempatan nih di umur kita nih yang sekarang 20-an ya, mungkin 22, 23. Ya, di umur kita sekarang lah, kalau emang bisa menikmati keadaan itu tuh, langkah apa yang bisa kita ambil seperti itu? Terima kasih, Kak Jo. Pertanyaan yang sangat keren sih Jo ini. Jujur, keren. Berat banget, berat banget ini. Sumpah berat banget. Terima Oke, kasih ya. boleh Semoga dijawab Jo. siap. Mohon pemaparannya, Bang Kajo. Oke, ini berat banget ya. Pertanyaannya tuh, jadi kan bahasnya financial freedom ya. Financial freedom, tadi kira-kira usia berapa? Ya mungkin usia berapa yang possible ya. Possible, kalaupun telat, sekiranya umur berapa sih gitu kan. Dan kira-kira di usia sekarang gitu, misalnya udah financial freedom tuh gimana lah. Dan mungkin kita bahas dulu ya, kita bahas dulu definisi deh, definisi financial freedom. Financial freedom kan sebenarnya kondisi di mana kita tuh udah nggak perlu kerja, kerja dalam tanda kutip ini untuk cari duit ya. Kita nggak perlu kerja buat cari duit untuk menghidupi apapun, menghidupi kita sendiri, keluarga, buat anak-anak kita nanti misalnya. Definisi financial freedom kan sebenarnya gampangnya gitu. Nah, biasanya nih kalau standar dari US ya, biasa di angka 4%. Jadi kalau kita bisa dapat 4% per tahun dari seluruh portofolio kita dan kita bisa hidup dengan layak, nah itu bisa salah satu dikatakan financial freedom. Contoh nih, contoh. Misalnya seseorang punya 5 miliar. 5 miliar ini dibungain satu tahunnya 4%. Dapat sekitar 200 juta per tahun. 200 juta ini kita bagi 12. Ya kan, 12 bulan. Dapat sekitar 16 juta sekian lah. Nah, apakah 16 juta ini bisa menghidupi kita dan keluarga mungkinnya kalau udah berkeluarga? Kalau jawabannya iya, gitu. Udah bisa menghidupi, udah bisa hidup dengan layak. Artinya ya selamat gitu. Kita udah financial freedom. Kita udah nggak perlu kerja lagi. Kita bisa hidup gitu dengan duit yang kita punya. Tapi kan masalahnya financial freedom orang beda-beda nih. Ada yang mungkin ya sampai tua dia sendiri, ada yang sampai tua dia berdua sama istri, ada yang sampai tua punya anak 5, anaknya 3 gitu. Ya pasti kalau ngomongin umur tadi, nggak ada angka pasti lah. Nggak ada angka yang exactly umur segitu. Tapi kalau dibilang possible, seharusnya ya dengan asumsi lulus kuliah dia langsung kerja, dan kerjanya bagus lah ya kita bilang kerjanya bagus, dia terus investment dengan baik, entah itu beli emas atau beli saham, beli apapun itu. Mungkin di usia 40-an ya, usia 40-an tuh sangat possible gitu.
untuk punya aset di ya 10 M ke atas lah. Dengan asumsi tadi, pekerjaannya bagus, terus meningkat, dan dia selalu konsisten buat investment. Tapi kenyataannya ya, mungkin di usia-usia 60, 50, 60 orang baru punya 1 M gitu. Sekalian menjawab juga tuh pertanyaan di komen ya, umur rata-rata bisa dapat 1 M gitu. Karena kalau teman-teman nggak tahu ya, mayoritas orang Indonesia aja nggak punya 100 juta, lupa sih, aku lupa lupa exactly-nya. Cuma mayoritas orang itu tabungannya di bawah 100 juta di ATM, di rekening. Kayaknya cuma 2% deh yang di ATM 100 juta. Sisanya tuh di bawah 100 juta gitu. Yang artinya sangat susah ya sebenarnya buat ngumpulin 1 M di Indonesia tuh. Karena kita tahu semuanya naik, tapi kenaikan gaji tuh nggak imbang sama kenaikan-kenaikan lainnya. Jadi tadi buat jawabannya Kak Siti ya, kalau umur emang nggak bisa exactly tahu, cuman kalau emang tadi disiplin dan dimulai secepat mungkin gitu, dengan punya job yang bagus ya, itu mungkin usia 40-an sampai 50 awal gitu. Jadi pas setelah dia pensiun gitu, dengan dia pasti ada duit pensiunnya gitu kan, ada dari pesangon dan lain-lain gitu. Harusnya sih 5 sampai 10 M bisa kekumpul sih. Dan kalau tadi 1 M ya, mungkin di luar sana banyak kayak anak muda yang bisa dapat 1 M yang di bawah 20 tahun atau 20 tahunan. Cuman itu tuh apa ya, outlier lah, anomali lah gitu. Karena cuman kecil banget persentasenya yang bisa dapat 1 M di umur 20-an. Normalnya tuh mungkin di 30-an sih, 30 sampai 40 kalau by data sih harusnya. Jadi kalau lihat Timothy Ronald kaya raya, itu outlier ya teman-teman. Kita belum tentu bisa kayak dia. Apalagi saya juga belum tentu bisa kayak dia. Begitu. Kak Siti dan Kak Farhan dan Kak Gustian. Itu Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ada di Google Form. Oh, ada nih Jo yang dari kolom chat Jo pertanyaannya. Dari Kak Gerian Nananta. Mau nanya dong Bang, gimana sih cara mengatasi rasa tamak pas investasi atau trade? Oke, relate. Soalnya kalau udah lihat PNL 100% ke atas, bawaannya mau lebih terus yang endingnya malah rungkat. Oke, Jo, boleh dijawab Jo? Ini relate sama kita ya Pak ya. Nah, Sangat-sangat kita juga relate. sangat-sangat relate. Oke. Jadi kan ya kita namanya manusia, kita pasti punya perasaan ya, punya feelings gitu. Dan feelings kan utamanya dua. Ada fear sama greed. Ada rasa takut sama rasa tamak lah. Dan di sini dari Kak Geri nanyanya kalau kita tamak investasi atau trade gitu kan. Soalnya PNL udah 100% gitu kan. PNL 100% ini maksudnya ini teman-teman. Misalnya dia invest 100.000, duitnya udah jadi 200.000. Udah naik 100%. Itu maksudnya PNL 100%. Bawaannya mau lebih terus. Ya karena hakikatnya manusia kan emang nggak pernah puas ya. Hakikatnya manusia emang nggak pernah puas. Selalu pengen lebih. Nggak mungkin. Misalnya dia punya target dalam waktu dekat 10 juta pertama, pasti mau lebih lagi 100 juta pertama. Udah 100 juta, 500 juta pertama. Udah 500 juta, 1 M. Udah 1 M, 10 M terus. Gak mungkin ada batasnya, nggak mungkin gitu. Namanya manusia emang udah, apa ya, udah human nature lah, udah dari sananya. Tapi kita bisa, apa ya bilang, kita bisa siasati, kita bisa antisipasi. Contoh, eh, karena trading ya, kan konteksnya di sini, kalau pertanyaan dari Kang Gary nih, sebenarnya lebih ke trading ya, dibanding investment. Contohnya, karena kita manusia ini punya perasaan gitu, punya rasa takut, rasa tamak. Biasa kalau kami ya, kami internal, kita manfaatin otomatisasi. Ada kan namanya ada stop loss, ada take profit ya, yang dimana itu otomatis kan. Jadi nggak peduli itu kita tamak apa enggak, ya itu by program gitu, otomatis cut loss. Jadi mau mau profit mau loss ya otomatis segitu. Nggak ada tuh si robot atau si programnya nanya dulu, ini lu udah profit 100%,
mau diambil gak gitu, nggak ada kan. Ya kalau kita udah set 100%, ketika nyentuh ya langsung langsung di-cut gitu. Jadi nggak melibatkan perasaan kita gitu, nggak ada feelings di situ. Nah mungkin saran saran saya ya buat buat Kang Gary sih lebih ke harus disiplin dalam menggunakan tadi stop loss dan take profit. Jadi kalau kalau loss itu batas maksimal kita berapa sih? Oke, misalnya 10% maksimal. Terus profitnya berapa? Walaupun profitnya nggak ada batas ya. Profit tuh bisa ribuan persen, ratusan ribu persen juga bisa. Tapi kita nggak tahu suatu aset ini nyampe naik berapa persen sih. Ya kan? Kita nggak bisa ngeramal, kita bukan dukun. Kalau misalnya ada orang yang bisa nebak, ya udah pasti dia jadi orang paling kaya lah. Ya dia tinggal terus aja keluar masuk aja. Tapi kenyataannya kita sangat terbatas gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita disiplin dengan ya tadi, oke, kalau rugi kita siapnya 10%. Kalau profit mungkin seminimalnya 2 kali dari kerugian, 20%. Jadi kalau kita rugi minus 10, kalau kita untung plusnya 20. Nah, itu mungkin akan lebih lebih realistis dan secara psikologis juga akan lebih enak sih. Dan harus disiplin sih pastinya. Begitu, Kang Giri. Oke, thanks. Oke, sama-sama. Next, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Google Form. Ada dari Gani nih. Dia nanya bagaimana cara mengetahui saham itu layak dibeli atau tidak. Boleh dijawab, Jo? Dari siapa tadi, Pak? Sorry, Pak. Dari Gani. Oke, Kak Gani, thank you ya. Pertanyaan tadi spesifik ya, bahasnya saham. Walaupun memang kita sekarang belum bahas secara spesifik. Tapi mungkin jawaban singkatnya aja. Jawaban singkatnya itu kalau dari saya pribadi, tesisnya untuk beli saham itu sebenarnya lihat dari intrinsic value namanya, nilai wajar. Jadi saham ini karena dia perusahaan, saham itu bisa divaluasi. Sehingga bisa keluar tuh nanti nilai wajar dari suatu saham. Itu banyak lah teorinya. Kalau ini bisa cari, ada namanya DCF, discounted cash flow, ada pakai PBV, price to book value, ada pakai PER, price to earning ratio. Nanti kelihatan nih nilai nilai wajarnya. Misalnya contoh ya, bukan bukan ajakan jual beli nih. BCA misalnya harga wajarnya di 5.000 per lembar. Sekarang harganya 3.000. Ya kan? Artinya kan lagi under value nih. Lagi murah lah. Bahasa orang saham tuh lagi murah. Berarti kan ya kita milih gimana? Kita milih beli barang pas diskon, apa beli barang pas lagi FOMO gitu. Pas lagi naik. Secara nalar manusia kan pasti sukanya diskon dong. Apalagi mungkin yang cewek-cewek yang suka banget diskon gitu. Nah, saham juga gitu. Ketika kita lihat saham minus 30%, minus 50%. Ya kalau emang perusahaannya bagus, kita harusnya melihat itu sebagai diskon, bukan sebagai apa ya, sebagai crash lah. Tapi kita lihat sebagai opportunity. Gitu sih jawaban singkatnya Pak. Oke, Jo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahel Selvia. Pertanyaannya, budgetin, budgeting dan saving yang tepat tuh agar bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Dan gimana misalnya saat ini kita belum punya uang dingin yang uangnya bisa dipakai buat investasi, terutama untuk jangka panjang. Kira-kira langkah investasi awal apa sih yang sebenarnya tepat buat pemula dan resikonya kecil? Pertanyaan agak cukup detail nih, Jo. Oke, oke, thanks ya Kak Rahel udah nanya. Jadi tadi bahasnya lebih ke budgeting sama saving ya. Berarti tadi udah masuk juga kan di materi kita tentang budgeting sama saving. Dan supaya bisa berinvestasi, sebenarnya kalau mau ikutin best practice ya, cara yang benarnya, itu tadi duit kita harus positif dulu. Setelah duit kita positif, surplusnya ini atau sisanya ini kita tabung. Tabungnya bisa ke dana darurat tadi, bisa ke reksadana pasar uang, bisa ke tabungan biasa. Nah, setelah kita udah beres, baru kita bisa mulai investment atau pakai cara yang kedua. Jadi dari selisih tadi kita split. Misalnya contoh, oke kita kita punya surplus bulan ini tuh 200.000 misalnya.
Oke, kita bagi 50-50. 50 buat nabung, dana darurat, 50 buat belajar investasi. Ingat ya, kata kuncinya. Belajar investasi. Oke? Nah, kalau tapi terserah sih nominalnya ya mungkin bisa 70-30. Itu contoh aja ya, 50-50 itu contoh aja. Bisa 70-30, 80-20 itu terserah, tergantung kenyamanan masing-masing. Nah, terus tadi kan kita belum punya uang dingin yang bisa dipakai investasi jangka panjang. Nah, ini kita harus definisi dulu nih, uang dingin ini apa sih uang dingin itu ya? Jadi dalam dunia finance gitu ya, dunia investment, uang dingin adalah uang yang kita nggak akan pakai dalam waktu let's say 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dan kalau uang ini tiba-tiba hilang, ya kan? Jadi kita ngomongin worst case ya. Tiba-tiba uang ini hilang, entah kita salah beli saham, entah kita apa ya kalau di kripto tuh kena rug pull, kita nggak akan hidup, kita nggak akan terpengaruh gimana-gimana. Kita tetap bisa makan, tetap bisa hidup, tetap bisa jalan aktivitas. Nah, itulah yang disebut uang dingin. Jadi uang dingin ini bukan berarti apa ya? Bahasanya bukan uang yang kita rela hilang sih. Kalau kita rela hilang tuh nanti kesannya bakal main-main, bakal ya udahlah biarin hilang gitu. Jadi konteksnya adalah uang yang kita nggak mau pakai dalam waktu mungkin 6 bulan, 1 tahun atau sampai 2 tahun yang kita bisa invest ke suatu instrumen. Tuh, jadi kalau tadi ngambil dari surplus, apakah itu uang dingin? Kalau kalau cara mengatur cash flow benar, yes itu uang dingin. Karena kan kita udah ngeluarin, udah ngitung nih, masukan sekian, pengeluaran sekian. Jadi nggak mempengaruhi hidup kita, ya kan? Nggak mempengaruhi apapun gitu. Dan kita ambil dari surplus. Nah itu bisa kita bilang uang dingin. Dan itu salah satu uang dingin. Uang dingin itu nggak mesti nunggu 1 juta dulu, nunggu 10 juta dulu, enggak. Uang ratusan ribu pun kalian bisa kok pakai buat belajar. Ingat ya, belajar. Next, Mal. Oke, next. Oh, dan hijau yang di komen Boleh, dari boleh. Azril Rahmaditya. Izin nanya lagi ya, Bang. Fenomena generasi sandwich membuat banyak orang harus menanggung kebutuhan orang tua sekaligus keluarga inti. Oke. Cara apa sih yang paling efektif agar mereka tetap bisa berkontribusi pada keluarga tanpa mengorbankan tujuan finansial jangka panjang, seperti dana darurat, investasi, dan pensiun? Wow, sangat-sangat spesifik ya, Jo. Mungkin ada Oh, yang relate juga di kita. yes. Ini ada yang juga ya. Mm. Ini lumayan ya bagus sih pertanyaannya. Thank you ya, Bang Azrul. Cuma ya sebenarnya kan sandwich sandwich generation ini apa ya situasi nggak diinginkan lah ya. Bukan situasi yang ideal lah. Ya sehingga ya kita mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ini bukannya berarti kita berat hati ya. Artinya ya ini memang memang takdirnya, memang udah direncanakan harus kayak gitu, gitu. Dan gimana sih cara paling efektif bisa tetap berkontribusi ya kan? Berarti kan kalau sandwich berarti kan ngasih ke atas bawah ya. Ke orang tua dia menghidupi, ke adik-adiknya mungkin bantu bantu kuliah, bantu sekolah ya, bantu hidup gitu. Tapi dia tetap bisa memenuhi goals dana darurat, investasi dan pensiun. Sebenarnya kalau ngomongin bisa, pasti bisa. Tinggal variabel kedua yang harus dipertimbangkan adalah waktu. Kapan kita bisa selesai? Kapan kita bisa apa namanya? Memenuhi target itu? Kalau ngomongin bisa sih pasti bisa ya. Ya cuman bisa bisa aja 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu. Pertanyaannya adalah pasti kan kita sebagai ya mungkin Gen Z gitu kan terutama ya, ya kita nggak mau lama-lama dong capai target kita, financial target kita gitu. Pasti kita kalau bisa lebih cepat ya lebih baik gitu. Di satu sisi kita harus membiayai orang tua dan saudara-saudara kita. Caranya gimana? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, ini personal opinion ya, not financial advice nih. Bukan ajakan buat beli. Pasti kalau saya ada di posisi itu, saya cenderung konsentrasi ke instrumen yang high risk high return. Karena kenapa? Karena di situ saya nggak punya apa ya, nggak punya exposure gede buat masuk suatu aset gitu. Karena udah kepotong banyak nih duit kita. Misalnya tadi ya gaji UMR anggaplah 5-6 juta, sisa-sisa
paling bagus sisa sejuta lah, ya kan? Sedangkan kalau kita nggak jadi sandwich, mungkin bisa sisa 2 juta, 3 juta gitu kan. Itu kan udah terkikis jauh banget kan. Otomatis kalau kita duitnya yang bisa di saving sedikit, dengan kita cuma masukin ke instrumen yang 6% 7%, waktu kita untuk capai goals ini kan akan sangat lama gitu ya. Sekali lagi ini bukan bukan ajakan jual beli ya, bukan financial advice. Cuman kalau saya di posisi itu, pasti saya akan nyari aset yang resikonya tinggi, tapi berbanding dengan returnnya tinggi. Supaya kan sama goals kita jangka panjang. Tapi tetap nih harus dipelajarin dulu. Misalnya contoh apa? High risk asset. Misal saham-saham yang kecil-kecil, saham-saham konglo lah mungkin sekarang, ya kan? Itu bisa juga Bitcoin atau kripto-kripto kecil lah. Tapi tetap harus dipelajarin. Cuman ya gitu sih, cara apa ya? Cara praktis lah. Tapi sekali lagi, not financial advice. Itu Bang Azril. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Marisa Siti Nurul Farika. Pertanyaan nih Jo, kalau udah minus tetap di hold apa di cut Jo? Misal contohnya nih, kayak gue beli koin Manta, udah minus 90% lebih lah. Itu bagusnya di cut atau di hold Jo? Siapa tahu kan nanti bisa BEP kan. Oke, itu pengalaman ya Bang? Ada pengalaman sih. Oke, pengalaman. Minus 90% tuh. Oke. Sebenarnya kalau udah minus 90% mah jawabannya ikhlasin aja ya. Lupain aja lah. Nanti stres sendiri Pak, soalnya Pak. Karena kalau kalau mau BP nih, itu butuh naik 900%. Baru BP, baru balik modal tuh. Kalau balik modal itu juga ya. Ini balik lagi nih tadi ke pertanyaannya dari Kak Marisa. Kalau udah minus, tetap hold apa cut? Nah, ini tuh jawabannya sebenarnya tergantung dari tesis investasi kita. Jadi, kalau kita mau investasi, kita harus ada tesisnya nih, harus ada argumen yang kuat. Supaya apa? Supaya ya kalau influencer bilang A, ya gue nggak peduli, orang gue punya tesis gue sendiri. Kalau influencer B bilang market bakal turun, ya gue nggak peduli juga. Orang gue punya argumen gue sendiri gitu kan. Jadi teman-teman nggak akan terpengaruh dengan orang di luar sana lah. Nah, tesis investment ini kan macam-macam ya. Contoh kayak, contoh paling gampang kita kita cari misal emas. Kita mau investasi di emas. Apa sih tesis kita, argumen kita mau beli emas? Harus terjawab dulu nih. Kenapa kita beli emas? Kenapa nggak yang lain aja? Misalnya jawabannya, kita beli emas karena apa? Karena emas ini udah terbukti, teman-teman. Beribu-ribu tahun tuh emas masih ada sampai sekarang. Masih dipakai buat investment, buat nyimpen duit. Orang tua kita juga masih beli emas. Itu satu. Artinya dia bertahan sampai sekarang. Kedua, ini dari histori, kalau ada perang, ya kan, ada krisis, emas ini naik. Nggak kayak saham, malah turun. Sehingga emas ini bisa kita jadikan aset yang kalau bahasa di finance ya itu buat hedging. Jadi buat nahan. Jadi ketika yang lain turun harus ada yang nahan supaya nggak turun semua, nggak jeblok semua. Nah, itu hubungannya kaitannya dengan apa? Dengan diversifikasi atau portfolio management lah. Itu lain lagi. Tapi intinya kita harus tahu tesis kita investasi itu apa. Kayak misalnya kayak saham juga, misalnya saham-saham Big Bang, BCA. Ketika turun kita harus hold apa cut? Jawabannya tergantung. Kalau teman-teman punya tesis, punya argumen dalam jangka panjang BCA akan naik, kenapa nggak kalian tambah lagi di bawah? Kenapa nggak kalian beli lagi di bawah? Kan lebih murah. Nanti kan harganya bakal di rata-rata kan? Itu namanya averaging down gitu. Kenapa nggak gitu? Kenapa harus di-cut? Tapi kalau teman-teman ngerasa, ini kayaknya turunnya udah parah deh, udah di luar dugaan gua, jadi gua cut. Ya itu juga nggak salah juga. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tinggal gimana tesis dan argumen teman-teman terhadap investment. Gitu. Oke. Next. Oke, Next, Val. next pertanyaan Jo.
Dari Sasmi, pertanyaan itu strategi investasi. Oke, strategi ya. Strategi investasi. Strategi investasi sih sebenarnya kan banyak ya, banyak banyak kungfunya apa kalau dibilang, banyak caranya. Cuma sebenarnya strategi investasi paling baik adalah strategi yang dijalankan sih, yang dilakukan. Karena percuma kan, banyakkan teori, kalau nggak jalan-jalan mah buat buat apa gitu kan, ujung tadi yang kita bilang jadi dosen, Kalau tanda kutip. strategi all in gimana tuh, Jo? Nah, Cacing-cacing naga-naga kan? Ada tuh. ada, memang ada. Tapi apa ya, kata-kata all in ini sebenarnya nggak ada di teori teori finance manapun tuh sebenarnya nggak ada kata-kata all in. Jadi emang sebenarnya nggak boleh sih all in tuh. Maksudnya all ini benar-benar 100% jebret habis gitu ya. Itu all in tuh. Tetap harus ada namanya diversifikasi, harus dibagi-bagi. Makanya kan ada quotes-nya kan, don't put the egg in one basket kan. Jadi ya kalau telurnya cuma di satu keranjang, kalau keranjangnya jatuh ya pecah semua. Tapi si telur itu harus ditaruh di beberapa keranjang. Jadi ketika satu keranjang jatuh, sisanya masih bisa apa ya, masih ada gitu, gak hilang semua. Dan paling gampang strategi investasi, paling gampang, paling efisien gitu ya, bisa diterapin namanya DCA, dollar cost averaging. Apa sih dollar cost averaging? Dollar cost averaging itu gampangnya kita mencicil untuk membeli suatu aset. Contoh yang udah dilakuin sama nenek moyang kita, orang tua kita, apa? Beli emas misalnya per bulan. Tiap bulan beli emas, cicil. Ada duit beli emas, ada duit beli emas. Nah, itu namanya dollar cost averaging. Diambilnya kapan? Ya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi baru dijual gitu kan. Dalam jangka panjang gitu. Tapi apakah itu efektif? Ya sangat efektif gitu. Orang tua kita beli emas mungkin pas masih 500.000 per gram, sekarang udah 2,6, 2,7. Dengan cara sederhana aja mereka udah bisa gitu. Buat apa kita ribet-ribet tapi kalah gitu ya sama cara simple gitu. Jadi ya itu cara paling gampang dan efisien lah. Dan kita juga di internal kita udah nerapin kok. Next file. Oke, next pertanyaan. Dari Asya Bima Nugraha. Pertanyaannya, Oke. bagaimana cara mengelola porto yang baik? Apakah ada strateginya? Boleh Hmm, dijawab, Jo. Oke. Kalau dari pertanyaannya nih, Kang Hasya nih kayaknya udah ngerti nih Pak. Jadi udah ya pertanyaan dari orang yang udah mulai sih harusnya. Gimana cara ngelola portfolio yang baik. Nah ini berarti kaitannya sama portfolio manajemen. Nah jadi sebenarnya teori portfolio manajemen ini banyak banget sebenarnya. Tapi nggak ada istilah all in ya. Nggak ada istilah all in. Semuanya pasti dibagi-bagi. Nah contoh ya, ini contoh yang paling paling apa paling familiar lah. Ada namanya equal weight. Equal weight itu artinya bobotnya sama. Ya kan kalau di bahasa Indonesia ini, bobot yang sama. Equal weight ini gimana sih cara penerapannya? Contoh. Ini kita contoh pakai aset yang sama ya. Misalnya saya mau punya 3 aset, saham BCA, emas, dan Bitcoin misalnya. Contoh aja ya, contoh nih, bukan bukan disuruh beli, contoh. Ini kan ada 3 aset, ya kan? Dari portofolio kita seluruh nih, kita nggak usah peduli lah berapa nilai duitnya. Yang penting dari 100% portofolio, kalau pakai teori equal weight, berarti dibagi rata. Berarti kan per aset 33,3333, 33,33 sekian gitu kan. Supaya sih tadi kalau ada pie chart, dia si pie-nya sama nih semua. Apa bobotnya besarnya. Itu equal weight namanya. Portfolio management juga. Atau yang lebih modern, eh, dia salah satu modern portfolio strategi, itu namanya risk parity. Jadi risk parity ini bedanya sama equal weight. Equal weight kan sama ya. Jumlahnya 33%, 33%, 33% di bobotnya. Kalau risk parity, dia membandingkan dengan resiko penurunan dari suatu aset. Contoh, tadi kan emas, saham BCA, Bitcoin.
Manakah dari tiga ini yang paling beresiko? Jelas, Bitcoin dong. Oke. Nomor dua siapa? Saham BCA apa emas? Baik, histori saham BCA. Emas lebih apa ya? Lebih besar gitu. Penurunan nggak sebesar BCA. Langkah selanjutnya apa? Berarti Bitcoin adalah porsi paling rendah. Contoh, misalnya Bitcoin itu 20% aja. Atau 15% deh. Bitcoin 15% dari portofolio. Kedua, BCA. BCA ini 35% aja dari portofolio. Baru terakhir sisanya gold, emas. Karena emas kita tahu yang paling stabil, kita kita kasih bobot 50%. Berarti kalau kita punya duit 10 juta, 5 juta buat emas, 3,5 juta buat BCA, 1,5 juta buat Bitcoin. Kalau Bitcoin minus sampai 70%, portofolio kita nggak akan minus 70%. Karena bobot terbesar ada di emas. Bahkan kalau emasnya naik drastis, ya penurunan si Bitcoin akan di cover sama emas. Itu namanya risk parity. Jadi ya secara umum sih itu sih. Ada yang dia ya udah bagi rata, ada yang dibagi berdasarkan resiko. Dan kalau kami pribadi lebih suka yang kedua. Jadi ya, bobot bobot resiko itu diperhitungkan juga. Gitu ya, Kang Asya, bagus banget pertanyaannya. Oke, Jo. Next pertanyaan dari Kak Farel Aditya. Oke, Pertanyaannya agak lumayan banyak sih, Jo, nih. Satu, oke, ada instrumen investasi apa sih yang paling ramah untuk mahasiswa yang sangat sensitif terhadap kerugian, tapi tetap memberikan edukasi cara kerja pasar bagi pemula? oke, Tapi tetap deh, itu, Jo. oke. Dari Bang Farel ya. Oke, Ya, sip. Tadi sebenarnya ini lumayan mewakili juga buat teman-teman yang pertama baru mulai. Jadi instrumen apa sih yang ramah buat mahasiswa? Yang dimana kan mahasiswa penghasilannya masih sedikit gitu kan. Terus kalau duit kita hilang juga kan kita nyesek lah. Pasti ada rasa jengkel juga kalau duit kita minus. Jadi apa sih yang win-win solution lah? Kita bisa tetap belajar, tapi jangan sampai kita trauma gara-gara duitnya hilang. Karena secara secara mindset udah benar nih dari Bang Farel. Kita harus perhatiin juga resikonya. Jadi kalau kalau menurut saya pribadi ya, instrumen apa sih yang misalnya bisa buat belajar, resikonya kecil gitu kan, tapi kita bisa tetap paham gimana cara pasar atau cara market kerja. Sebenarnya paling gampang ya, Bang Farel, paling gampang itu reksadana. Reksadana ini macam-macam kayak tadi. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Kalau memang mau yang resikonya sangat-sangat-sangat kecil, bisa coba reksadana pasar uang. Dia potensi keuntungannya tuh 5-6% per tahun. Tapi penurunan tuh cuman ya hampir nggak ada lah, 0, potensi turunnya. Jadi kalau dibuat grafik, dia tuh grafiknya diagonal gitu. Potensi penurunannya hampir nggak ada. Tuh, karena emang benar, menurut kami juga, untuk pemula itu yang paling benar itu jangan sampai kita apa ya, jangan sampai kita trauma dulu, jangan sampai kita rugi dulu. Gak apa-apa sih rugi, maksudnya kalau udah trauma di awal kan, ya kita untuk melanjut udah nggak bisa gitu ya. Apalagi duitnya udah habis. Yang bahaya tuh duitnya nggak ada, udah habis, dan kita trauma. Pasti kan dari mindset kita rusak tuh. Ah, saham judi padahal apa? Padahal kita nggak ngerti caranya. Padahal kita asal beli. Ah, crypto scam. Padahal kita beli koin-koin gak jelas. Kita nggak paham gimana cara kerjanya, ya kan? Jadi itu tadi konteksnya kalau buat belajar ya, Bang Farel. Bisa ke reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap juga bisa. Atau kalau mau sedikit ambil resiko, ya paling gampang emas lah. Emas juga ya tadi ada opsinya kan, ada emas digital, nggak harus fisik gitu. Gitu jawabannya. oke. Ada lagi nih, Jo, dari Farel Aditya. Pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaannya, banyak saran tentang finansial, kayak nyuruh kita tuh investasi sedini mungkin. Tapi dengan dana terbatas
dari kayak misalnya tuh kita ngasdos atau freelance. Apakah lebih baik fokus ke investasi ke instrumen pasar modal atau investasi ke self growth kayak sertifikasi atau skill. Nah, untuk menaikkan nilai tawar gaji pertama nantinya. Pertanyaan bagus sih Jo. Hmm, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Nice, nice. Ini praktikal banget ya pertanyaan ini. Oke, jadi benar ya tadi kayak yang udah di materi juga bahwasannya investasi itu harus sedini mungkin. Itu valid, itu no debat lah. Itu ya hal yang benar. Tapi di satu sisi, Bang Farel ini mempertimbangkan kenapa kita nggak misalnya sertifikasi aja. Kenapa nggak nambah skill aja? Itu benar banget gitu. Jadi dua, dua, dua perbandingan ini, ya kan, itu hal yang bagus gitu, dua-dua bagus. Tapi emang misalnya ada keadaan di mana Bang Farel atau kita semua itu harus milih. Kita harus alokasiin duit kita buat investment tadi, instrumen tadi itu yang low risk, atau kita buat self growth, buat sertifikasi, buat skill. Nah, kalau jawaban saya pribadi, ya kan, dan yang udah terjadi gitu ya, udah dilakukan, tetap prioritas adalah edukasi. Nggak debat, itu nomor satu. Apalagi, contoh nih, dengan keadaan kita sekarang ya, kan kita belum kerja, ya mungkin buat teman-teman mahasiswa ya, kita belum punya pekerjaan tetap. Mungkin kalaupun ada pemasukan tadi dari asisten, dari apa ya, freelance, mungkin 500.000, 300.000 gitu kan. Itu kan bukan nominal yang besar lah. Kalau misalnya kita mau paksain investment, kalaupun dapat 100% apa profitnya, paling cuma jadi 1 juta kan. 500.000 jadi 1 juta. 200.000 jadi 400.000. Gitu kan. Secara nominal kan nggak terlalu ngefek gitu. Jadi kalau kalau saya pribadi prioritasnya ke pendidikan atau ke edukasi. Entah cari workshop, cari bootcamp, perbanyak relasi, ya, relasi juga penting tuh. Ikut acara kayak kita waktu itu dari internal kami juga beberapa kali ya ikut acara tentang kripto, tentang blockchain. Nah, itu salah satu self growth juga. Kita cari ilmu dan kita cari relasi juga. Jadi tetap sih Bang Farel, prioritasnya tetap ke edukasi ke leher ke atas. Jadi ya tadi percuma kalau cuma 200.000 kita maksain invest gitu ya. Tapi kalau emang buat belajar ya that's okay gitu. Emang harus dimulai secepat mungkin. Atau mungkin solusi lain bisa dibagi. Misalnya 20% buat investment, 80% buat skills, buat self growth. Jadi tetap bisa merasakan dua-duanya. Gak, gak ngerasa ketinggalan lah. Mungkin kalau tadi dibilang jawabannya fokus ke skill aja, ntar kapan mulai investasinya ya benar juga sih. Mungkin bisa dibagi gitu sih sistemnya. Jadi tetap bisa belajar investasi, tapi prioritas utamanya tetap ke skill gitu. Apapun skill yang misal Bang Mario pengen, itu terserah lah, apapun yang diminati. Yang penting fokus utamanya adalah investasi layar ke atas dulu, atau ke skills pendidikan. Nice, pertanyaannya bagus. Mas, makasih siap. Siap Bang Farel. Oke Jo, next pertanyaan. Pertanyaan terakhir nih Jo, Oke. dari Aga. Pertanyaannya itu bagaimana cara untuk punya mental untuk berinvestasi? Karena resiko kehilangan uang itu besar. Pertanyaannya bagus banget ya Jo. Oke. Biasanya orang kalau pengen investasi ngeliatnya tuh kan langsung kayak Profit. profit tuh, iya kan gak ngeliat lossnya gimana, Betul, tapi betul, betul, mentalnya. betul. Nice. Dari Bang Aga ya tadi ya? Iya Bang Aga. Bagus banget ya. Dari sini mindsetnya udah bener nih Bang. Udah, ya harus dipertahankan lah mindset kayak Betul gini. Jo, betul betul. Caranya, kita risk dulu, baru reward. Resikonya dulu. Karena kita, buat teman-teman yang nggak tahu ya, apalagi buat ya kami kan trader juga. Resiko itu bisa dibatasin, tapi profit nggak bisa. Kita bisa tahu mau 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 loss berapa, tapi kita nggak bisa tahu mau profit berapa. Nah, orang kebalik biasanya. Aku mau profit 10% bulan ini. Aku mau profit 20% tahun ini. Kalau kalau dia yang punya sahamnya sih ya oke lah, Iya, bisa dilakuin gitu kan.
Tapi ya apa? Kita tuh siapa gitu? Kita punya power apa sih? Jadi nggak bisa ya. Profit tuh nggak bisa di. Makanya kita nggak percaya namanya target profit. Oke. Kalau rata-rata profit secara histori itu bisa. Misalnya kita udah perform 1 tahun, kita punya data dong. Ternyata rata-rata profit kita per bulannya misalnya 2%. 2 kali 12, 24% per tahun. Itu namanya data, bukan target profit. Tapi kalau kita nggak punya data, nggak punya apa ya, nggak punya acuan, kita bilang mau 20%, itu udah fatal banget tuh. Udah salah. Tadi pertanyaannya, gimana sih punya mental ya, Bang? Kaitannya mental nih. Supaya nggak, apa ya, nggak, nggak takutan juga mungkin, karena ada resiko kehilangan duit. Jawabannya sebenarnya simpel. Semua yang kita lakuin di sini, ya kan tadi pemaparan materi, teman-teman ikut kelas di luar sana, teman-teman join webinar, join workshop, apapun itu cakupannya hanya ke knowledge sebenarnya, ke pengetahuan aja gitu. Bukan ke keterampilan, bukan ke skill. Skill itu kan harus dialamin ya, Pak. Harus dijalanin gitu. Skill itu kan nggak bisa cuma baca buku, nggak bisa cuma kalian tahu teorinya, kalian jago, enggak. Kalian harus ngebuktiin bahwa ilmu yang kalian dapat bisa kalian terapin dan kalian berhasil. Jadi kaitannya sama mental. Mental itu bukan bukan perkara seberapa banyak buku yang dibaca, seberapa banyak kelas yang diikutin, seberapa paham strategi-strategi, seberapa aktif kita buka chart. Itu nggak ada hubungan ya sama mental. Mental tuh seberapa kuat kita megang duit. Nah, ada fun fact lagi. Ada namanya istilah mental capital. Apa bang mental capital? Nah, kalau dari bahasanya, mental dan capital. Capital itu modal. Jadi, ternyata manusia berdasarkan sifat dasarnya, itu punya mental terhadap suatu nominal uang. Contoh, kita biasa megang duit 1 juta. Oke, ya mahasiswa oke lah ya megang 1 juta, uang biasa, uang bulanan. Ketika tiba-tiba dikasih 10 juta, kemungkinan besar kita nggak bisa handle. Apalagi belum ada ilmunya. Most Betul. likely kita bakal habisin gitu. Foya-foya bang. Foya-foya, banyakan jajan, banyakan beli barang yang nggak butuh gitu kan. Ketika dia udah bisa megang 10 juta, dapat 50 juta nih tiba-tiba, jawabannya sama, belum tentu dia bisa ngelola, dan seterusnya gitu. Jadi memang baiknya investment itu memang step by step. Jangan jangan teman-teman kayak, maaf Pak, misalnya yang orang ada ya, maaf Pak, minta dong 100 juta buat beli saham. 95% pasti habis. Ya, dalam waktu sebulan lah. Sebulan lah, paling lama. Kenapa? Karena mentalnya belum di situ. Mentalnya belum di 100 juta. Mungkin dia ya harus megang 1 juta dulu, 10 juta dulu gitu. Dan nggak bisa, mental tuh nggak bisa di-bypass, teman-teman. Kalau ilmu, kalian bisa bypass. Dengan cara apa? Belajar sama orang yang udah berpengalaman. Kalian nge-bypass tuh. Kalian ngelewatin yang tadinya belajar belajar 1 tahun. Gara-gara kalian belajar sama orang yang udah praktisi, berpengalaman. Ya setara dengan 1 bulan aja. Karena kesalahan-kesalahannya udah kalian pelajarin gitu. Tapi mental tuh nggak bisa di-bypass. Nggak bisa dihack. Mental tuh harus dijalanin. Ada yang ada yang 1 tahun baru mentalnya oke. Ada yang 2 tahun. Ada yang 5 tahun baru kebentuk. Ya mungkin lu juga tahu lah Pak, karena lu mengalami kan. Betul Jo. Jadi gitu sih. Oke. Oke Masih ada Jo. apa, Pak? Ada nih pertanyaan terakhir banget. Ada yang private chat gue nih. Apa tuh? Dari Rahmat tuh dia pengen tahu cara invest kripto. Soalnya dia kadang bingung lihat YouTube doang. Gimana tuh Jo? Ya, oke. Cara invest kripto. Dari nol. Sebenarnya, oh dari nol, oke. Hmm, Karena nanyanya ke kita ya, Pak. Mungkin kalau dia nanya ke orang lain beda pasti jawabannya. betul betul. Kalau nanya ke kita nggak suka nyebutnya kripto. Kita nyebutnya Bitcoin.
Karena kita cuma percaya Bitcoin. Kita nggak percaya Ethereum, kita nggak percaya Solana, kita nggak percaya koin-koin lain. Kita cuma percaya Bitcoin doang. Bitcoin only kan. Tapi bukan berarti kita nggak beli sama sekali ya. Biasanya kita lebih ke trading gitu. Jadi kita ambil pergerakan pendeknya. Misal kayak Ethereum, kita ya trading harian. Jadi misalnya beli sekarang, besok dijual. Itu sistemnya bukan di hold gitu. Tapi kalau investment kan, tadi kan pertanyaan investment apa? Investasi kripto dari nol. Ya Jo, Jawaban kita benar-benar. jawaban kita cuma satu. Beli Bitcoin aja. Bitcoin only. Udah cicil Bitcoin. Sama, oh, sorry. Ada dua sebenarnya yang kita percaya, Pak. Apa tuh Jo? Bitcoin sama stable coin. Oh iya deh, stablecoin. Karena kan Benar-benar. beli Bitcoin pakai stable coin, Betul. USDT. Jadi udah itu doang teman-teman yang kita beli. Ada dua. USDT, Bitcoin. USDT pun kita beli buat biar bisa beli Bitcoin. Betul. Jadi kita Bitcoin maksimalis, Bitcoin only. Kita tidak percaya koin-koin lain. Gitu. Udah di CA aja. Kalau mau cara praktis paling gampang, buka aja channel Timothy Ronald, tulis borong Bitcoin. Dia udah nyicil Bitcoin 36 bulan atau 3 tahun, dan teman-teman lihat sendiri modalnya berapa, profitnya berapa, dan bisa ditiru. Gitu Pak. Udah Pak pertanyaannya? Udah Jo. Oke, karena pertanyaannya sudah selesai, jadi kita sudah sampai di penghujung sesi hari ini. Nah, kita eh, ya bisa dokumentasi dulu lah buat dokumentasi. Mungkin bisa on cam, Boleh teman-teman. yang bisa on cam tuh Sebentar aja ya buat dokumentasi. benar ya. Tadi kayak tadi kayak ada yang nah iya. Tadi kayak ada yang bisa Ya, on cam. tadi kayaknya ada yang bisa on cam juga. Boleh kali ya. Hmm, Bantu-bantu gitu kan biar rame. tuh. Gak pakai ini juga nggak apa-apa, nggak pakai Nah, apa? nah, Background juga nggak masalah. Maaf Kak, oke. ini juga bisa nggak apa-apa. Ada Kak Rahel, ada Mas Oh, Giri, maaf Kak, ada lagi belum bisa on cam, gak apa-apa, gak apa banget kok. Aman-aman. Yang bisa-bisa aja. Pal, fun fact Pal. Apa tuh, Jo? Mas Giri ini jagoan meme koin Pal. Hmm, tutor dong, Ada Bang. jadi malu, Mas. Jago, Dia yang bikin jago. meme coin apa gimana, Jo? Yang suka rakpul. Apa gimana, Jo? Enggak dong. Oh, enggak. Di trading. Parah Oke, banget. Nggak boleh gitu lah. Masa kirain. rakpur. Oke, sebentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, Eh, berapa? udah. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita review materi sebentar yang dari yang tadi. Jadi, dari kelas ini tuh kita bisa belajar bahwa financial planning itu bukan soal seberapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Jadi semoga setelah ini kita semua bisa lebih aware dan mulai take action untuk keuangan kita masing-masing. Oke, terima kasih banyak untuk Kajo atas sharing yang luar biasa hari ini dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi sampai akhir dan yang bertanya juga. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, saya tutup sesi kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya yang sudah Ya, join. sama-sama Rahel. Nantikan seri-seri selanjutnya ya, Pak. Betul. Thank you guys. Thank you.